Satu yang gue punya kelemahan besar itu dalam membicarakan sesuatu yang hard talk. Dia gak pernah negur gue atau gue gak pernah negur dia. Leadershipnya udah terlanjur bikin culture di company-nya itu jadi busuk misalnya kayak gitu. Mungkin lu gak kenal Ben Subiakto, tapi gue yakin lu udah pernah ngerasain karyanya dia. Idea Fest, Synchronize Fest, Gadis Kretek, MLE, dan puluhan karya-karya lain sambil dia nyebrang ke berbagai bisnis. Ini adalah wisdom dari CEO yang udah lebih dari 20 tahun di ekosistem industri kreatif. Nggak semua orang tuh punya keberanian decide gue masuk kemana, atau belok di mana. Lu mau jadi entrepreneur, mau ngerasain gagalnya kalau bisa sebelum tertis deh. Sebelum semua kata-kata gak boleh kalah itu terjadi di umur 30-an. Apalagi industri kreatif itu selalu punya cycle di tahun-tahun ke-7, tahun ke-6 itu masih jalan nggak apa yang kita percaya gitu. Kita akan belajar gimana menemukan bisnis partner yang tepat, memaksimalkan usia 20-an, dan banyak tips praktis lainnya, mulai dari cara hidup dari karya sampai networking. There is no such thing as business skills. Avoid business schools. Study microeconomics, game theory, psychology, persuasion, ethics, mathematics, and computers. Menurut lo yang udah 20 tahun lebih berbisnis, komen lo apa setelah quotes ini? Gua Ruby, host dari Underdog Story Podcast, yang sebelumnya mungkin kalian kenal dengan nama 30 Days of Lunch. It's the same podcast, same values, same spirit, just different levels. I hope you enjoyed it. Welcome to Underdog Podcast. Kita punya Ben Subiakto hari ini. Glad to have you. Sebelum mulai gue kayaknya harus thank you dulu karena kehadiran Idea Fest dari 2000 berapa ya gue mulai ikutan ya 2016 mungkin 2017 itu sangat nge-shape perjalanan gue, mulai dari peserta yang belajar banget dari sesinya sampai akhirnya juga bisa sharing di sana dan pernah launching buku di sana, terakhir diajak ke Surabaya juga, jadi makin kenal ternyata kreatif industrinya udah berkembang banget, nggak cuma di Jakarta tapi juga di kota-kota kayak Surabaya. Just want to say thank you karena biasanya kalau di Idea Fest kan masing-masing sibuk ya, cuma sempat hai tos gitu terus habis itu udah lanjut gitu. So wanna appreciate that first. Thank you udah be part of bagian besar dari Idea Fest selama ini. Udah sering jadi narasumber, launching buku apa segala. Tapi boleh dibilang ya itu semua mimpi kita satu komunitas mungkin ya di industri kreatif untuk punya semacam platform yang connecting dan membawa industri ini makin maju sih. Ya happy sih ngeliat kondisi industri meskipun Indonesia udah berkali-kali ngelewatin semua krisis, tapi I think for the past 15 years akhirnya Idea Fest bisa witnessing so many of talents growing up, surviving till hari ini juga ngeliat still surviving juga industri kreatif ini. Happy to have lu juga yang akhirnya berkembang luar biasa setelah ini. Thank you. Dan likewise juga gitu kan, maksudnya sekarang Ben ngerjain banyak banget ya. Boleh sebut nggak dulu biar teman-teman punya konteks? Karena gue tahu Samara, tapi orang mungkin nggak tahu seberapa lebar nih creative industry can be gitu. Iya. Jadi mungkin kalau secara industri kreatif gue nyobain mungkin ada sekitar 5-6 sektor gitu ya. I think one of my first decade in my career itu dulu di agency industry. Oke. Semua marketing industri A sampai Z gue cobain gitu. Yeah. Terus second to my career paling panjang juga di media, from online media to content creator sampai hari ini. The third one is entertainment, ya terus restoran, tech investment itu ya kurang lebih, dan pernah juga di e-commerce, fashion dan sebagainya. Iya kalau ngomongin konteks Samara hari ini sebenarnya entertainment gitu. Jadi 2-3 pilar utama kita itu mostly content related gitu. Yang pertama event, kita punya Idea Fest dan Synchronize Fest. Kedua film studio, which is di dalamnya ada animasi, bikin film layar lebar, bikin series buat platform OTT. Ketiga itu content creator platform, which basically dari 2015 kita ada di bisnis YouTube, MCN, influencer, management, terus talent management juga. Kita groom talent itu mungkin dari dari cukup kecil sampai akhirnya they are growing as a talent, dan mereka biasanya kalau udah super gede akhirnya mereka punya manajemen sendiri juga gitu. Itu kira-kira Samara di 3 sektor ini. Mungkin satu part yang masih ada medianya itu kita punya investment di Volkatif sejak 2019. Jadi anything yang sebenarnya new wave media itu kita masukin ke Samara, karena 2018 itu terakhir gua melepas online publisher bisnisnya, which is kapanlagi.com waktu itu. Jadi setelah itu udah kita percaya sama new wave semuanya gitu. Wow. Nah, kenapa gue nanya itu di awal? Gue punya sedikit kesamaan atau relatability dalam hal
mencoba banyak hal yang baru. Tapi nggak semua orang tuh punya keberanian atau mungkin kemampuan untuk menganalisa kira-kira what is the next big thing? Gimana caranya gue decide gue masuk kemana atau belok di mana? Karena kadang-kadang you have to take sort of like a U-turn kan? Yeah. Di sini gue mau mention dulu beberapa teman-teman. Di film mungkin teman-teman tahu Gadis Kretek, di kreator mungkin teman-teman tahu Majelis Lucu masih kan ya? Iya, masih. Ya. Terus kalau film juga satu lagi yang akan muncul tuh Garuda Tidak Dadaku, Ragu. animasi. Animation ya. Sementara kalau balik ke paling awal banget yang itu bisnis agency marketing, apa yang di kepala waktu itu ketika ngambil keputusan untuk belok, kayak kenapa beloknya ke sini? Apakah melakukan analisa dulu? Apakah semuanya pure karena insting? Atau gimana? Boleh nggak run through the process? Gue tuh lumayan suka punya peers of entrepreneur partners biasanya gitu. Yeah. Di dalam bisnis apapun, agency, ada circle of entrepreneur di sekeliling gue gitu ya. Suka berpartner lah waktu itu. Jadi gue inget 2008 gue berpartner sama Kevin Mintaraga, ya, yes. bikin agency digital at the time. We are actually kayak nomor 2 atau nomor 3 gitu, karena sebelumnya ada Bubu, terus ada siapa, ThinkWeb. Ini Octavate ya? Octavate ya, waktu zamannya Octavate itu digital mulai maju, social media, search engine semua. Dia mulai bisik-bisik sama gue waktu kayak, Ben mau sampai berapa lama nih di industri agency yang sangat capek lah gitu, handle klien lah, cash flow kan, lu capek kan Ben? Iya, lu mulai deh pelan-pelan masuk ke industri baru. Apa tuh? Digital, tapi bukan agensinya, tapi lu part of the tech industry lah intinya. Lihat aja zaman itu ada Kaskus, terus ada Detik, dia bilang gitu, bikinlah sesuatu, one of them gitu. Akhirnya kita ketemu waktu itu ideas, karena kita juga punya friends of entrepreneur juga yang tukar pikiran, akhirnya memberanikan gua untuk move to media business. Padahal sebenarnya gak ada pengalaman di media, gak pernah kerja di pengalaman, tapi coba aja di situ. Nah, menurut gua itu sebenarnya yang mendrive gua setiap kali udah di ujung tunnel of the business yang udah mulai capek, ada aja yang bisikin terus mulai pindah ke sana. Karena sebenarnya semua pasti ada bukan lesunya industri, tapi bisnis model yang lebih menarik daripada yang sebelumnya gitu. Karena yang tadinya scalability dari sebuah agency itu people driven, kadang-kadang orang-orangnya juga easily to be hijack gitu. Terus founder itu masih harus turun tangan banget gitu, ketemu sama klien-klien yang prominent misalnya kayak gitu. Jadi gimana caranya bikin bisnis yang bisa brandnya lebih gede daripada kitanya gitu, daripada foundernya. I think it's media gitu. Dan at the time pas banget, karena 2010 itu era media publisher online itu belum terlalu ketinggalan zaman kayak sekarang gitu. Itu semua masih baru di at the time. Detik sama Kaskus baru dapat acquisition waktu itu. Terus kita mikir ada namanya era tech industry. Itu Kevin yang banyak ngomong. Lu nggak akan sendiri, lu akan dapat funding, lu akan makanya akan banyak nih potensi investor apa semua. Ya nyemplung aja masuk ke sana, nyoba, and then happen. Sebenarnya kalau mau jujur at the time gue nyoba 2 hal. Satu masuk ke film, sebenarnya 2009 udah masuk ke film. Masuk ke film. Udah. Jadi karena agency, jadi kita pakai balance sheet kita untuk nyoba sebenarnya memang exploring new things di luar agency business, which is film sama media. Bikin film pertama flop, bikin media kok kayaknya pas karena I met the right partner benernya di sana. Jadi gue selalu branching to a new business ataupun masuk itu selalu bersama partner, karena gue percaya pasti selalu ada orang yang sudah punya jam terbang jauh dibanding gue, tapi mungkin perlu drive untuk something else gitu. Misalnya contohnya waktu bikin Femela.com itu, the media yang kita bangun, my half partner sebenarnya itu Ibu Dian Mulyadi, which is the founder of MRA Media. Dia yang bawa Cosmopolitan, Harper's Bazaar ke Indonesia. Memang medianya perempuan gitu. Jadi udah spesialis banget. Cuman the lack of her is actually digital knowledge-nya kan. Nggak ngerti online, media kayak gimana jualnya, bikin kontennya gimana, bikin trafficnya gimana. That's where actually I'm coming there gitu. Gue coba untuk bedah ya, supaya teman-teman yang usia 20-30 ini bisa relate cara pikirnya. Nggak mesti niru, tapi niru cara pikirnya. Berarti udah punya expertise band di satu industri bisnis digital, ajak partner yang punya industri yang mungkin di situ sebenarnya somewhat lagi sunset. Ya, benar. Ya kan? Pas banget tuh. Right? Masuk supaya bisa bareng-bareng ke industri baru lagi yang jadi sunrise bareng. Ya, gitu. Kolaborasi. Tapi yang kedua juga gue ngeliat adalah pentingnya untuk menemu partner yang pas. Nah, waktu itu ini gak tahu kalau boleh diceritain ya, apakah langsung ketemu si sosok yang Femela ini terus cocok, atau sebenarnya courting dulu courtship beberapa gitu. Gue tuh memang lumayan
apa ya, mungkin kalau dibilang in between banyak maunya sama passionate about it gitu. Karena buat gue simple gitu. Prinsipal gue tuh, gue kalau datang di industri kreatif harus tahu posisi gue kan. Gue ini membawa value apa gitu. Betul. Especially towards my partner and industrinya gitu. Dan gue selalu ngelihat bahwa kelemahan daripada, kan kreatif industri pasti ada elemen orang kreatifnya kan. Betul. Creative thinkersnya kan gitu. Atau produser atau siapapun lah, musisi, filmmaker. Gue selalu senimannya maksudnya. Iya, senimannya ini yang menciptakan ini gitu. Nah, gue selalu melihat bahwa they always need business partner. Nah, inilah gue datang selalu ketemu filmmaker, ketemu orang media, ketemu orang desain. Gue posisinya di sini nih, gue akan bantu lu secara bisnis. P&L is my thing, fundraising, pokoknya mikir business side-nya, scalability, cari partner yang tepat, kurangnya di mana. I'll be your partner di sana gitu. Sementara orang kreatifnya silakan lu mau bikin film lebih banyak, biar lu lebih banyak filmnya, biar lu lebih sering bikin eventnya, lu ya pokoknya do your things lah di sana gitu. Makanya waktu ketemu Mbak Dian itu. Ya, Ibu Dian ini sebenarnya pitch-nya kan I'm running as a CEO, dia specialize-nya lah yang as in ngerti fashion, beauty, industrinya ini industrinya Ibu. Mau ngomongin dari level desainer A sampai desainer B kenal semua, beauty product A sampai Z kenal semua gitu. Jadi I hope you actually fitting in, especially in the content side gitu. Mau fotografernya siapa, mau desainer siapa, dia punya pintu semuanya. Gua tinggal jadi mikirin manajemennya. Selalu ada dua sisi gitu, antara specialize-nya, which is si kreatifnya, sama gua selalu datang untuk ngomongin business part-nya gitu. Wah, berarti sebenarnya Ben tuh sangat kuat di bagian situ ya. Tahu value apa yang gue bawa ke meja gitu. Hal yang sama juga di Idea Fest gak sih? Nah, Di grup orang-orang yang kreatif pengen punya community untuk setiap tahun tuh bisa saling Iya. update. Dan lo ngebawa sisi bisnisnya gitu. Ya sebenarnya nafasnya sama, karena kan, nah itu tadi gue bilang cerita lahirnya media ini tuh di tengah gue lagi mau bankrupt lah sebenarnya di 2010 tuh. Jadi cerita semi melarikan diri dari agency business, mencari opportunity karena udah kecapean sama industri ini. Terus gue ngelihat kenapa orang kreatif harus belajar lebih banyak menemukan partner bisnis, atau at least belajar finance, marketing, semua manajemen, urusan legal, semua tuh orang kreatif itu harusnya perlu ngerti gitu. Makanya kenapa Idea Fest itu dilahirkan, karena lu gak bisa cuman punya background seniman gitu. Kalau lu mau jadi industri, lu perlu belajar dan berpartner sama bisnis. Komersil itu penting sekali mensustain karya lu, intinya kayak gitu. Lu mau jadi filmmaker yang bisa bikin film semau lu ke depannya, ya lu perlu punya business partner yang bisa dampingin lu supaya semua film lu itu bisa dapat funding, karena dapat funding artinya kalau mau sustain dapat funding, artinya lu perlu pernah bisa bikin box office sehingga banyak investor itu juga percaya kan. Bikin box office kalau nggak ada business partner atau executive producer yang mikirin, ya belum tentu balik duitnya gitu. Itulah sebenarnya. Jadi bisa bikin karya yang bagus itu satu hal, bikin karya yang bagusnya bisa menjual ke banyak orang itu satu hal lagi. Apalagi sustainable. Iya benar sih. Gue suka ditanyain sama orang, Rup bagiin tips dong kalau nulis buku gimana. Selalu gue balikin, sebentar ya, lu nulis buat apa dulu tujuannya nih. Kalau buat cuan, gue mau kasih tahu dulu, nulis bukunya lebih gampang daripada ngejualin bukunya. Bener. Dapat duitnya susah banget pasti. Susah banget gitu. Jadi kalau lu buat cuan, mendingan lu mikirin strategi gimana bisa balik modalnya dulu gitu. Tapi kalau lu cuan nomor kesekian, oke gue bantu lu, gue nggak usah ngomongin how to gimana cara jualnya gitu. Sebagai penulis kadang-kadang jadinya sekarang harus punya nafas yang panjang untuk ikutan jualan kan. Gitu. Itu yang paling susah kan sebenarnya. Benar. Lu mau jadi kreatif kalau cuman bikin karya, ya paling hebat gitu aja gitu. Karya lu hebat, tapi lu gak akan bisa jadi orang kreatif atau seniman yang sustainable, membuat karya yang hebat. Itu I think that's the point where Hollywood ataupun Jepang ataupun Inggris punya industri kreatif itu, karena is the industry. Kata-kata industri itu udah punya elemen komersial memang di dalamnya. Bisa menjual karya sebenarnya gitu. Gue catat lagi nih ya polanya teman-teman yang ngedengerin. Pertama adalah cari industri yang bisa kalian kawinkan, tahu value apa yang kalian masukin, lihat apa yang lagi rising ya, yang bisa kalian nebeng wave-nya gitu. Carilah partner yang bisa saling ngebantu. In this case, creativity and commerce. Kalian di sisi mana? Kawinkan. Gue jadi ingat satu cerita, shout out dulu ke Razi. Jadi dia
handling beberapa seniman yang nggambar. Ya. Ya. Mahal visual ya ini. Mahal visual, Ya, visual. Rob, gue tuh punya satu seniman yang temen dia banget, pernah dapat kesempatan untuk diundang ke sebuah acara yang besar. Acara ini mengundangnya lewat Instagram DM. Atau email gitu, saya lupa. Intinya, saking dia fokusnya ke ngerjain karyanya, dia nggak buka email lu sampai 2 tahun kemudian. Gak ada yang ngurusin Gak ada yang emailnya, ngurus. ya. Itu kalau kreatif mentok, commerce-nya gak ada yang ngurusin. Padahal kalau waktu itu diambil opportunity-nya, men. Mungkin Dalam dia 2 tahun dia udah platformnya gede banget itu. Gitu. Jadi mungkin gue mau sum up di situ ya. Tapi bagian partner nih, menurut gue ini bagian yang sangat curious banget. Menemukan tuh satu hal, mencocokkan. Di bagian mana biasanya band yang lo lihat, ini kayaknya nggak bisa nih, ini kayaknya bisa gitu. Ini menarik ini, never ending nih cerita ini. Karena memang sebuah perjalanan ya namanya juga manusia berpartner itu kayak pernikahan kan ya. Jadi Betul. kayak memang is a based on what's the purpose untuk kita berpartner, karakter. Lu nggak bisa kayak semudah lu ketemu 2 kali terus langsung mau jadi partner tanpa lu punya background check atau benar-benar referensi yang dalam tentang partner ini. Karena you'll walk longer than you think kan sebenarnya. Kan lu nggak berharap bisnis itu cuma 3-4 tahun gitu, lu berharap lama. Selalu problem itu ketika udah mulai masuk ke tahun ke-7, ke-8 gitu ya. Ada jadi partnership itu yang pasti yang pertama itu masalah fairness lah, bagi sahamnya, role-nya, scope of work-nya, timpang, fairness apa semua selalu ada gitu. Belum lagi karakternya yang dua-duanya dominan, dua-duanya slow. Wah, itu kayak kalau ngomongin business partnership itu kayak konseling pernikahan juga beneran kayak karena apa ya, orang seringkali menggebu-gebu kayaknya lu keren, kayaknya gua juga punya sesuatu yang bisa dibawa secara value, terus kita partneran. Nggak semudah itu. Makanya gua lihat karakter, karena lu jangan lihat pas enak. Biasanya kalau formulating sesuatu yang baru, kalau dua-duanya itu memang apalagi udah punya jam terbang, udah punya nama yang bagus gitu, kebukain jalan kanan kiri bagus gitu ya. Terus mereka partneran gitu. Awalnya kan pasti bagus gitu, seringkali bagus lah gitu. 3 tahun pertama, 4 tahun pertama. Begitu bisnis itu udah ngalamin challenge kayak financial challenge, terus partnership challenge, terus fairness dipertanyakan. Nah itu yang paling susah biasanya gitu. Apalagi kemasukan investor. Nanti ada yang lebih dekat sama investornya salah satu. Nah itu selalu ada aja gitu. Jadi makanya I think mempertahankan jauh lebih susah daripada setup partnership. Secara gak sengaja Ben mau bilang gak mungkin tahu semua itu di awal. Mau gak mau harus dijalanin. Ya harus jalanin. Oke. Sama menurut gue yang penting juga gini, kadang-kadang it's good to have a partner yang lu udah pernah nyoba kerjasama atau lu udah kenal lama sebenarnya gitu. Jadi karena reputasi ataupun maksudnya reputasi kan nggak bohong gitu ya. By circle orang yang pernah kerjasama ditanyain. Makanya dari dulu kalau diajarin sama previous generation kan kayak cek dulu bener-bener gitu. Kayak background check itu penting. Memang sejauh itu memang sepenting itu. Oke. Jadi misalkan sekarang gue Underdog Podcast nih, amin ada yang ngajak gitu ya. Benar, partner. Ada yang ngajak partner. Pola pikir gue selalu pertama adalah jangan sampai ada irisan dalam hal keahlian yang dia bawa. Ya, karena menurut gue sama gitu kan. Iya, misalnya gue orang bisnis, terus dia bisnis juga, ngapain? Iya, sama role-nya. Iya. Menurut gue pertama itu, salah nggak kalau kayak gitu? Ini kadang-kadang kalau bisnis sama-sama bisnis, tapi kan specialized bisnisnya juga beda-beda. Sesimpel kayak marketing dan finance aja udah 2 hal yang berbeda. Dua-dua orang bisnis gitu. Gua nggak apa-apa kalau duanya beda gitu. Tapi kalau sama dua-duanya finance banget, dua-duanya ngerem banget, nggak ada inovasi, mendingan nggak usah. Iya, akhirnya nggak usah gitu. Tapi selalu perlu ada. Kalau gue selalu berpartner sama orang yang punya produknya juga, filmmakernya, festival directornya gitu, atau creatornya gitu. In my case berarti kita yang lagi nyari partner juga harus tahu gue butuh orang yang kayak gimana, sehingga yang lu bolong, yang sebenarnya lu bolong. Bener, sehingga ya kayak nyari pasangan juga lu tahu ini nih yang gue butuh nih, ya kan? Jadi nggak kosong-kosong banget, sehingga waktu lu nyari nggak mesti langsung mengeliminasi dapat orang yang tepat, tapi dari 100 jadi 20 bisa lah, gitu ya, atau 100 jadi 10 gitu. Oke, gue butuh orang kayak apa? Next, karakter selalu diulang-ulang terus. Gue pernah mencoba dengan, kita tes dengan proyek kecil-kecilan ya, anggaplah lolos. Alright, tapi ketika bilang karakter, sebenarnya lo punya 1, 2, 3 di kepala yang lo jadiin meteran dulu nggak sih? 3 ini harus iya, sisanya ya udahlah nanti harus
Iya. jangka panjang gitu. Iya, iya. Dulu gue sering kayak ngelihat ada value-value corporate di perusahaan-perusahaan gitu ditulis gitu kan. Iya. Zaman dulu kan ada kayak singkatan apa gitu Iya, kan iya, ya. iya. Dan sering kita ngeliat ada kata-kata integrity gitu ya, Iya. as a value. Heeh. Gue udah nggak ngerti amat Integrity. gitu integrity itu kayak gimana sih, kejujuran kah atau kayak dia tuh punya sesuatu yang dia pegang dalam hidupnya itu kayak nggak terlalu nangkep gitu. Akhirnya sekarang nangkep gitu, bener-bener yang dimana lu tuh punya apa ya, commit ke semacam karakter yang bisa komit gitu ya, tanpa lu tuh mengkhianati partner lu gitu ya. Kayak misalnya dalam sisi kejujurannya, dalam sisi pembagiannya, lu tuh akan tahu bahwa secara integrity bahwa oh sorry nih, gue ngambil share-nya kegedean. Itu kata-kata susah banget loh di bisnis, karena orang bisnis kan mindsetnya kayak apa yang gue bisa ambil lebih banyak lebih baik buat orang bisnis kan, mindsetnya dapetin cuan gitu. Betul. Padahal kadang-kadang lu nggak mikirin the other side gitu. Misalnya gue mau partner sama lu gitu, terus gue bilang, ini ide dari gue, modal juga dari gue majority gitu ya. Boleh nggak kita 80-20 gitu ya? Gue bilang gitu ke lu. Atau 90-10 deh. Kan gue yang ngajak lu 10%, lu juga naruh duitnya 10%, gue 90% gitu. Terus semuanya berkutat di apa yang gue mau gitu kan. Gue kurang ngeliatin lu dan semuanya. Terus ya gue gak mikirin lah intinya di partnya lu gitu. Sehingga kadang-kadang dalam part itu gue tuh kayak ngeliat bahwa seberapa banyak lu tuh mengambil part yang seharusnya gak punyanya lu. Kadang-kadang bisa juga 90-10, tapi gue tuh expect lu kerja lebih banyak ya Bi. Dan that part gue kayak ngelihat bahwa that's also an integrity issue, tidak bisa melihat sebenarnya ini partnya itu harusnya dibagi secara fair sama lu. Dan kadang-kadang kayak kerja lebih banyak yang mana dan semua. Itu kelihatannya abu-abu, susah diomongin in specific gitu ya. Karena integrity yang paling gampang kayak kelihatan bahwa satu mindsetnya percaya bahwa bisnis itu boleh bribing, yang satunya nggak boleh bribing kayak gitu. Nah buat gua satu part di mana satu mengizinkan bribing, satu nggak, itu susah karena dua value yang berbeda. Itu kan integrity value yang dimilikin dua orang dengan perbedaan point of view gitu. Selama lu berpikir bahwa bribing nggak apa-apa, berpikir bahwa nggak jujur nggak apa-apa gitu ya, akhirnya itu akarnya kemana-mana. Lu bisa nggak jujur sama negara lu, or misalnya lu lagi main bribing atau apapun gitu ya, lu juga bisa nggak jujur sama gue at some point gitu kan. Nah, makanya kadang-kadang kalau gue ngeliatin sekarang ya, kalau gue dulu ngeliatnya tuh agak salah, bener terus terang yang gue lihat, lu potensi. Zaman dulu kan output yang lu hasilkan itu value utama yang dilihat, dinilai dulu. Habis itu I think era 10 tahun terakhir ini, selain kemampuan lu, follower dan value influence lu juga gue nilai nih gitu ya. Nah lu tuh nilai part nomor 3, value, integrity dan semuanya ini yang dimana sebenarnya membuat longevity-nya partner. Karena gini, 3 tahun pertama 2 part ini menentukan, oh rame karena influence lu, oh produk yang lu bikin bagus, kopinya enak dan semuanya gitu ya. Tapi begitu masa susah, begitu masa gak enak, ini value sangat pengaruh banget dalam decision making lu. Makanya menurut gue sekarang integrity tuh kayak gitu masalah bahwa lu tuh punya integrity gak terhadap apa yang lu commit, apa yang lu partnership kan komitmen kayak orang menikah gitu, bahwa suka duka lu jalanin bareng dong gitu. Fairness lu gak mempertanyakan lagi lo, dimana lu commit sama that part bahwa gua 90-10 jalan lah. Dan kadang-kadang gua kalau melihat lu kerja lebih banyak, sebenarnya value-nya itu ada di lu. Kenapa gua menghold 90%? Kenapa gua gak dengan open bilang, Bi kayaknya fairnya itu 50-50 deh. Kayaknya lu kerjanya juga sebanyak gua kerja. Jadi 50-50 aja fairnya gitu. Nggak kayak punya motif yang di belakang kepalanya itu sudah ada sesuatu yang gua mau menangin dari lu gitu. Nah itu susah banget di dalam menilai integrity di awal kayak gitu. Itu perlu bener-bener lu ngenal sampai tahu. Karena itu tadi gua bilang ya, tahun ke-7. Apalagi industri kreatif itu selalu punya cycle di tahun-tahun ke-7, tahun ke-6 itu masih jalan nggak apa yang kita percaya gitu. Apalagi kayak dulu ngomong online media gitu. Lu tahun ke-7 beneran udah gak ada tuh, udah mulai turun, habis itu content creator naik apa semua. Jadi kalau lu gak bisa punya partner yang satu value, itu akan susah sih untuk memperpanjang. Jadi nomor 1 ngelihat dari karya, obviously bisa saling kasih apa. Kemudian yang kedua tadi influence tadi, di luar dari karya, lu bisa bantu influence apa. Ya zaman sekarang gak bisa dipungkiri lah, mungkin cari aktornya kadang-kadang cari aktor yang punya followers gitu ya. Bener, main film ada juga ya gitu. Iya kan? Meskipun akhirnya at the end of the day, karena ini lewatin 10 tahun, akhirnya kita juga belajar ya. Tidak semua punya follower besar sama itu dengan influence itu gitu. Tidak selalu cocok sama marketnya. Betul. Terus main film follower banyak tapi gak bisa acting, sama aja vlognya gitu ya. Kayak gitu juga akhirnya ketahuan juga gitu. Betul. Dan yang terakhir si values ini ya.
kita taunya baru tahun ke-5, 6, dan 7 gitu. Sering kali. Jadi kalau bisa tahu lebih awal akan sangat kebantu banget. Soal fairness menurut gua obrolan yang sangat perlu diobrolin. Iya. Dari awal banget. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang pengen memulai sesuatu bareng, gua akan sangat menyarankan untuk nanya sampai detail hari-harinya akan ngapain. Iya. Karena di situ area abu-abunya muncul. Akan ada banyak irisan yang kayak, enggak lah lu aja yang kerjain. Lah kenapa gua? Kan gua role cuman ini. Tapi kan lu lagi kosong, bantuin bentar. Lama-lama tuh bisa jadi banyak dan tahu secara nggak sengaja jadi lu yang kerjain. Karena gue udah ngeliat ini berkali-kali kejadian ya. Power dynamics itu seringkali terjadi di orang yang chip in lebih. Ya kan? Sehingga orang yang chip in-nya lebih kecil, dia merasa kayak, aduh gak enak ya gue ya. Masa gue men-challenge dia, kan dia mayoritas. Yeah. Di situ aja menurut gue udah aneh. Padahal seharusnya partner bisa se-open itu, najemin satu sama lain kan. Betul. Nah menurut gue kalau lu mau masuk dan lu ngerasa pembagiannya lu udah ngerasa, aduh gue gak enak men-challenge di awal. Itu udah something wrong. Itu udah gitu, alarm tuh. Alarm tuh. Karena porsi yang lu taruh bukan berarti lu harus nurut. Ya, ini yang gue lately sebenarnya. Ini aneh banget, udah berapa puluhan tahun kerja gitu, partneran gitu ya. Gue ngerasa gitu, ada satu yang gue punya kelemahan besar itu dalam membicarakan sesuatu yang hard talk. Ini recently gue kayak belajar gitu, bener-bener lu dalam partnership dari awal lu tuh harus belajar untuk ngomongin hal yang berat sama partner lu. Iya. Seterbuka itu negur. Kalau lu ada salah, lu ya, orang yang pertama yang harus negur dong gitu ya. Betul. Jadi yang berat-berat harus bisa diomongin. Jangan pakai konsep sungkanan, gak enak, ntar partnernya jadi tersinggung atau apa. Itu gak akan grow gitu as a partner gitu. Memang namanya partner, makanya beneran menurut gue kayak pernikahan. Karena kalau enak sih gak apa-apa gitu ya. Kadang-kadang kan gue juga pernah tuh ngalamin yang kayak gak pernah hard talk. Kayak semuanya maunya baik-baik aja kayak gitu-gitu. Akhirnya jatuh misalnya bisnisnya. Akhirnya ada sesuatu yang salah di leadership kita gitu. Karena dia gak pernah negur gue atau gue gak pernah negur dia. Leadershipnya udah apa istilahnya udah terlanjur bikin culture di company-nya itu jadi busuk. Misalnya kayak gitu. Padahal at the first place lu tahu harusnya lu negur gitu. Atau misalnya dia harusnya negur ke gua gitu. Tapi dia gak negur. Padahal lu partner gitu. Harusnya lu kasih tahu karena this for the sake of our company kan kayak gitu. Jadi memang pembelajarannya mau dibentuk bisnis kayak gimana pun it's bound to happen ya. Iya. Dimanapun. Gak cuma industri kreatif. Iya. Gue yakin teman-teman sampai momen ini udah banyak banget belajar. Gue mau dalamin sedikit, memulai ngomongin partnership adalah sedikit ngomongin soal network. Gue dengerin banget beberapa podcastnya Ben sama e-commerce, sama Daniel Mananta, right? Teman-teman cek juga itu menurut gue banyak value di sana. Mungkin gue gak akan ulang. Gue ngelihat satu yang bagus banget, ini juga dibagiin waktu di IDFest Surabaya. Oke. Presentasi lo yang kayak, oh gue tuh bisa seperti ini sejauh ini karena ada faktor networking. Iya. Right? Mungkin juga akhirnya bisa ketemu partner yang tepat karena udah jago banget build network. Gue nggak tahu ya di era sekarang kok gue merasa lebih mudah connected gitu karena by the platform lu udah bisa reach out orang gitu ya. Udah ada LinkedIn sama apa social media gitu. Kalau dulu kan gue merasakan memang gini, ada drive sebenarnya pertama. Selalu dibilang lu anak rantau gitu, anak dari Surabaya datang ke Jakarta, dan selalu dalam mindset itu kayak business is all about network gitu. Selalu punyalah 1,000 teman gitu, karena 1,000 teman ini akan membantu lu ketemu semua opportunity dan potensialnya gitu kan. Satu hari gue tuh belajar dari waktu itu grup Lipo lah, sebut brand gitu ya. Pernah dibilang kayak satu masa waktu krisis tahun 97, James Riyadi tuh minta semua orang itu harus bisa jadi salesman. Harus bisa jualan lah intinya kemana-mana gitu. Jadi buat gua menjual diri ataupun networking itu jadi value yang harus dikejar. Especially untuk any kind of business itu penting banget yang namanya networking gitu. Dan gua karena satu anak rantau, gua bukan sekolah dari Amerika gitu ya. Gua kayak ngerasa nol banget nih bener-bener gitu. Apalagi ini komunitas kreatif itu kadang-kadang seringkali ngerasa kalah gagah lah sama orang-orang bisnis gitu. Apalagi business school graduate, apalagi lulusan Boston gitu kayak udah paling nyebelin itu paling wah ini kayak semua network punya gitu kayak apa orang-orang besar dari sana gitu anak-anaknya. Jadi karena modal nggak punya apa namanya kekurangan di sisi network itu di dalam structure company waktu gua bangun, karena bangunnya tahun 2000-an, masih mindset yang tadi Lipo, semua orang mau desainer, mau sekretaris, mau siapapun, semuanya harus bisa jualan, semuanya harus bisa nemuin kartu nama baru. Masih kartu nama dulu. Jadi yang dilakukan adalah
banyak sekali kita itu menyerbu ke event marketing terutama, karena kita agency, kita ada Mark Plus, ada seminar A, B, C, isinya pembicara-pembicara. Yang kita kejar orang yang ada di ruangan itu, di meja itu, kartu namanya harus habis, pindah ke meja berikutnya, pembicaranya harus kenal. Terus kayak beberapa dulu punya AE, istilahnya account eksekutif itu, KPI lu datang ke satu seminar berapa kartu nama gitu kan. Nanti kartu nama udah kekumpul, ini ketemu beberapa ada pembicaranya. Yang pembicaranya nih coba kapan ada waktu bisa dikontak supaya bilang aja gua sebagai pemilik perusahaannya pengen ketemu dia. Diaturin semuanya sampai akhirnya bener gua merasa kebuka banyak pintu itu karena effort memang membuka diri untuk networking. Itu satu sisi dari yang aliran benernya gitu ya. Aliran bener itu kayak isinya orang knowledge ya ada di seminar gitu. Aliran yang kedua ada aliran bener-bener lobbyist networking yang kita semua tahu gitu. Adanya di mana ya? Dunia zaman dulu kan belum ada padel, olahraga masih nggak terlalu banyak. Di mana kita melakukan lobbying atau client relationship ini? Di party, di klub, di bar gitu. Udah terjunin tim yang benar-benar. Jadi kalau dulu punya tim itu agak dua sisi gitu. Satu suka belajar di conference, satunya suka party, bisa minum gitu. Jadi hopefully pulang itu bawa network. Semalam lu mabok-mabok atau enggak? Enggak. Oke, bagus. Dapat berapa banyak? Karena kalau lagi mabok lebih banyak mungkin kenalannya kayak gitu. Nah, jadi itu semua kayak playbooknya kita harus kenal semua orang, Jadi membawa drive bahwa ya karena kalau perkenalan banyak selalu ada opportunity. Dan dulu gue nggak punya filter juga dalam sisi ngajak opportunity bisnis itu dulu nggak ada menilai value, lihat orangnya karakternya gimana. Setiap ketemu bro ada opportunity apa bro gitu kayak bisnis A, bisnis B, bikin baru yuk mau nggak gitu. Misalnya kita punya teman travel ini waktu start bikin F&B. Gak punya pengalaman F&B, main aja gitu, traveling sama orang-orang F&B. Terus satu hari nanya gitu, kamu namanya siapa? Michael gitu, oke. Lu umur berapa? 26 gitu. Lu udah punya bisnis F&B berapa banyak? Baru 2 titik. Dia yang punya Beer Garden, akhirnya dia jadi Biko Group. Nah, itu main travel sama gue si Michael kan. Terus gue bilang, lu umur 26 punya 2 brand doang. Bego banget sih gitu, kenapa gak punya lebih banyak? Bisa, ayo bikin bareng, ayo. Karena kita bro, jadi langsung otot ketiganya dia, Pau, Bujin, Lola, bareng sama gue semua. Karena itu opportunity dari networking harus jadi bisnis, gitu. Bisa aja, mereka pasti mau. Lu value lu apa Ben gitu? Value gue bisa ngitung, ya tapi gue juga bisa ngitung. Gue bawa crowd, iya bener teman lu banyak, oke. Itu selalu cari angle mana yang bisa kira-kira adding value. Jangan sampai kayak gue ngerti bar operator, terus lu bar operator kita collab, belum tentu gitu kan. Harus ada something else yang lu gak punya yang gue punya gitu. Gue inget banget lagi Pau tuh pada masanya tuh megang banget tuh Senop. Anak-anak Senoparty pada zamannya. Iya. Wow, oke. Ya sekarang like you said zamannya sosmed ini equivalent dengan ini lagi rame di threads. Orang-orang tuh pada memperkenalkan diri seolah-olah kayak 1 minute pitch lagi di acara. Iya. Halo, mungkin kalau versinya Ben mungkin halo gua Ben. Mungkin teman-teman pernah main ke Idea Fest berapa belas tahun terakhir. Gua lagi nyari orang yang bisa kerjasama sama gua di bidang A, B, C. Kalau lu punya skill di bidang itu, komen di bawah nanti kita ngobrol. Boom, bisa ada ratusan tuh. Rame banget ya kemarin. Tuh. Siapa yang Dore punya founder apa segala itu ya. Benar. Jadi mungkin sekarang bisa dibilang benar juga ya, udah dimudahkan ya. Ini gue suka banget karena networking gue sebagai orang yang introvert. Gue dulu ketutup karena nge-label diri sendiri introvert. Dan itu bikin gue kayak, nggak mungkin gue lah kalau datang ke acara udahlah ngumpet aja di pojok. Gitu. Padahal sebenarnya nge-labeling itu nggak sehat. Jadi akhirnya terbatas sama pemikiran. Nggak mungkin lah. Gitu. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya. Introvert cuman kayak ya udah lu habis acara, lu butuh energi lebih gitu, right? Nah punya pengalaman nggak kayak yang tadinya nggak berani terus memberanikan dan akhirnya jadi sesuatu. Dalam konteks kayak datang ke sebuah acara yang kita stranger banget, karena pasti banyak yang teman-teman yang dengerin itu banyak dihadapin situasi kayak gitu. Iya. Gue terus terang aslinya introvert. Gue background gue desain, gue anak seni, selalu deket orang seni, ya introvert gitu kan. Gue ingat banget my first public appearance mungkin ya. Jadi gue ketemu sama satu konsultan branding namanya Landor Associate, kalau lu pernah tahu. Daniel Surya. Iya. Oke. Dia bilang, Ben, kamu anak muda yang sangat punya ambisi dan mau belajar. Ayo kita bikin seminar bareng. Seminar tentang branding, bidangnya kita gitu. Padahal waktu itu gue tuh belajar branding juga sama dia dan gue juga nggak ngerasa
agency gue itu udah layak di label sebagai brand consultant. Tapi namanya branding itu juga melabel diri tuh is part of branding. Kalau lu nggak jago membranding diri lu, gimana lu dipercaya sama orang untuk hire branding consultant, dia bilang Benar gitu. juga. Akhirnya seminar lah kita. Gue ngomong setelahnya dia ngomong. Jadi kayak padahal dia jauh di atas gue. Landor itu juga langit bumi lah sama agency gue gitu. Landor ini kan the best branding consultant at the time gitu. Jadi ya udah karena seminar bareng gue udah bacot kanan kiri tentang teori branding kanan kiri. Nah itu that moment gue baru ngerasain there's a value of being person yang berani ngomong ke depan publik gitu. Akhirnya di situ mulai muncul tuh, gue inget tuh ada beberapa klien-klien yang datang as in gue tuh expert oke lah nggak sehebat Daniel Sorian ya, tapi mungkin nomor 2, nomor 3 gitu ya, mungkin lebih junior tapi masih par loh, orang ini ngomongnya bareng karena gara-gara dia yang ngundang sebagai sesama pembicara. Sebenarnya pansos gitu kan, kayak akhirnya di sana posisinya kayak oh ya ini another konsultan yang mungkin harganya lebih murah pasti daripada Landor nih gitu kan. Akhirnya nanya-nanya kontak dari klien gitu kan. Jadi that how actually I'm enjoying kayak networking itu kayak gini gitu ya. Dan apa ya, gue ya kalau networking di sebuah conference atau seminar itu kan lebih serius, jadi pembawaannya itu lu juga perlu mengisi diri lu dengan knowledge ataupun ini. Betul. Nah di other side kalau kayak harus diakuin ya, lobby di area dunia entertainment lah, misalnya kayak lu makan atau lu clubbing atau ke bar zaman itu kan another pitch yang lu harus lakukan ke orang-orang ini juga gitu, kayak lu gak akan ngomong tentang teori branding kan, lu akan ngomong bro bisnis lu apa gitu kan, maksudnya kayak lebih trying to be close as in kayak bisnis apa gini-gini, oke besok kita ngobrol cerita-cerita tentang bisnis kita gitu, dilanjutin gitu ya. Tapi yang di bonding berbeda kan gitu, kita gak nge-pitch kemampuan kita tentang branding, tapi waktu enak ya ngobrol sama lu, nyaman ya, lu bawa siapa, zaman itu kan lu bawa siapa, lu bersama siapa, itu yang lebih dinilai sebagai kayak value as in lu tuh temennya siapa sih kayak gitu-gitu. Nah that part tuh wah bener-bener kalau dibilang my first business ya itu social climbingnya gue gitu. Untuk bener-bener bisa direcognize sama orang itu kayak gimana gitu ya. Wow, itu berarti hasilnya seseorang yang merantau ya. Mau gak mau. Kalau gak lu gak punya apa yang bisa di offer. Dan kayak orang yang udah punya, apalagi kayak gini, ini pitching gitu ya, tapi ini si kliennya udah punya kenalan sama agensinya. Anjir, I wish gue punya perkenalan sedekat itu gitu ya. Kayak selalu kenal di pitching lebih gampang. Dulu di pitching ya gak pernah kenal sama kliennya siapa gini-gini. Tapi selalu gitu kan kita juga belajar untuk kalau lagi deketin klien ya coba gimana caranya bisa kenal sama klien ini, ya makan, ya spending time apa semua. That's how we actually doing networking di situ. Wow, that's very valuable. Gua yakin teman-teman yang ngedengerin udah mencatat, merekam, dan menurut gua nomor 1 adalah tenacious ya, tenacity, that's the word. Tenacity. Kayak bener-bener itu kayak suatu kata yang lebih dari grit menurut gua. Memperjuangkan gitu kan. Memperjuangkan bener-bener. Dan ya udah, gue tahu gue baru pertama, mungkin belum punya keberanian, tapi mau gimana pun do it scared lah, kata orang. Walaupun takut tetap ngelakuin dulu gitu. Apapun hasilnya ya udah ditolak ya udah gitu. Right? Gue ngerasa banyak orang yang salah kaprah menganggap bahwa personal branding itu 100% semua yang dilakukan online lewat sosmed. Padahal menurut gue bagian dari personal branding juga apa yang dilakukan secara offline. Contoh nih, gue punya teman, dia sosial medianya mah ya ngepost seminggu sekali. Tapi dari Senin sampai Jumat dia sepedaan. Kalau sepedaan pagi nggak ada, cari orang bisa diajak padel. Kalau padel nggak ada yang bisa, siapa bisa diajak kalistenik. Jadi aktif ya. Setiap hari karena dia juga senang olahraga. Konsep dia tuh sederhana. Gimana caranya gue bisa olahraga sekaligus gue nambah temen. Ya udah purely temenan dulu aja, tanpa harus ada ekspektasi jadi apa. Tapi dengan dia ngelakuin itu, lama-lama udah bukan dia lagi yang ngajakin, dia yang setiap hari diajakin orang. Udah lu main di sini aja, nggak usah sepedaan di situ. Udah banyak yang narik. Udah banyak gitu. Jadi dan tanpa diminta, akhirnya orang mau nggak mau pasti akan kenal dong lo ngerjain apa. Awalnya karena hobi yang sama, lama-lama lo ngerjain apa sih? Oh ini, gue lagi butuh nih pas. Gitu. Akhirnya jadi project gitu. Menurut gue kebanyakan orang yang akhirnya fokus ke online, padahal sebenarnya dia lupa di offline bisa dia maksimalin nih, gitu. Gue cuma mau nambahin itu sih. Nah sekarang kita ngedalamin sedikit menurut gue ke bagian bisnisnya, and then gue mau ngebahas sedikit soal IP setelah itu. Right? Let's go to bisnis sedikit. Ada satu quotes yang gue suka banget dari penulis namanya Naval. Dia tuh angel investor, udah exit berkali-kali. Dia bilang gini,
Gua lihat quotes-nya biar gue gak salah kan dalam bahasa Inggris. There is no such thing as business skills. Avoid business schools. Study microeconomics, game theory, psychology, persuasion, ethics, mathematics, and computers. True. Menurut lo yang udah 20 tahun lebih berbisnis, komen lo apa soal quotes ini? Dulu gue pernah ngomong gitu, kalau punya anak gitu ya, mau sekolah setinggi apa gitu ya. Ini dulu gue masih sangat business minded gitu. Jadi dulu mikirnya kalau punya anak itu harus juga bisa bisnis gitu kan mikirnya. Dan sekolah macam apa gitu kan. Ada yang percaya business school, ada yang gak percaya gitu. Tapi gue selalu percaya bahwa balik lagi ke prinsip networking itu. Pokoknya lu perlu banget anak ini bisa punya banyak teman. Karena banyak teman lebih menyelamatkan daripada dia punya grade tinggi. Gue ngomong gitu kan. Kenapa? Karena banyak teman ini tempat di mana ada opportunity itu banyak teman gitu kan. Apalagi teman yang dia bisa kurasi loh, lebih bagus lagi gitu. Jadi the art of persuasion menurut gue itu penting banget karena di mana-mana lu tuh mengconvince orang sebenarnya dalam segala aspek di hidup lu gitu kan. Especially in the area of business gitu. Lu mau ngomongin basic pertama bikin company aja. Lu cari orang yang bagus. Sometimes kita ngeliat kayak salary-nya mahal, dia ada pasti orang bagus ada di tempat orang lain gitu. Kebanyakan lagi kerja gitu. Betul. Atau dia jadi founder orang lain gitu. So your art of persuasion itu penting sekali untuk convince dia bisa kerja sama lu. Nggak cuman masalah jualan barang lu, tapi mulai dari menghasilkan tim yang baik itu dari cara lu menyampaikan mimpi lu, energi lu. Lu ikutlah gua karena gua mau menuju ke satu titik gitu kan. Dan itu kalau lu bisa persuasive enough, dia akan ikut. Oke, gua tinggalin padahal gaji gua turun. Padahal gue udah punya pengalaman lebih lama di tempat lain daripada gue kerja sama lu. Gue tuh ngerasain berkali-kali that part waktu bangun Octovet dulu agency. Kebanyakan staff gue, karena gue waktu itu juga masih late 20s gitu ya. Jadi mau menang di agency modalnya itu orang senior, orang pengalaman di sana. Dapetin klien gede, ya siapa orangnya di balik itu kan. Betul. Jadi nggak mungkin gue yang menangin, pasti harus orang lain. Jadi quote and quote ya kayak membeli orang. Mau gak mau jual mimpi supaya orang itu mau kerja sama lu. Datanglah ke mantan agensi A, konsultan B, agensi C, semua ditarikin dengan jual mimpi yang sama. Lu ngapain gedein agensi global while lu bisa bantu gua untuk gedein local agency jadi gede kayak gitu. Jadi itu dari sisi talent. Kedua, lu mau convince klien. Apalagi gua lahirin dari agency industry. Mau dari agency, media, semuanya itu tentang klien, tentang advertiser. Lu mesti meyakinkan kenapa pakai creative team lu. Kenapa pakai media lu yang paling bagus nih, kapan lagi segala. Karena lu perlu bacotnya untuk meyakinkan orang kasarnya gitu. Iya, persuasi. Terus habis itu dapat era investor. Iya. Nah, investor juga itu kan perlu pitch, perlu dan zaman persuasi waktu lagi. parah banget di 2010 awal-awal itu. Iya. Gue ngeliat ini investor ini dibohongin sama orang yang jago ngomong itu kayak gitu. Ya beneran gitu. Kenyataannya yang jago ngomong berfunding akhirnya dia hidup terus gitu kan kasarnya. Iya. Dan orang yang jago persuasi itu juga mendapatkan tim yang bagus, mendapatkan partner yang bagus, even partner gitu. Partner kalau nggak jago persuasi ya nggak mau kan gitu. Betul. Orang mau kerja sama. Jadi makanya that part yang gue tadi benar-benar nangkep adalah kemampuan persuasif itu perlu dipelajarin karena ya itu di dalam business school ya ada namanya presentasi, belajar ngitung, PNL. Tapi kan banyak business knowledge-nya gitu dibanding pada kenyataannya. Gue ngeliat tuh Jordan Belfort punya konsep itu, gue bilang mau orangnya akhirnya endingnya kayak gitu atau cerita hidupnya banyak gak benernya, tapi cara dia meyakinkan orang sih luar biasa banget gitu. Membuat dia punya cerita sampai hari ini gitu. Ya, itu sekilas yang gue ambil dari apa yang lo tadi ngomong. Gua bisa relate banget sih. Kayak quotes itu tuh ngajakin orang untuk men-challenge lah ya. Lu waktu ke business school sebenarnya yang lu ambil tuh ilmu intinya untuk ngegedein bisnis atau di atas kertas doang gitu. Waktu nanti turun ke lapangan, apakah itu yang benar-benar akan kepake dulu? Bisa jadi persuasion skills akan kepake dulu gitu. Tadi selain game theory, game theory, persuasion, psychology, ya, mathematics, ilmu manusianya, hitung-hitungan berarti ya. Hitung-hitungan itu yang gini. Kalau ngomongin background seni, art, itu jauh sama ngitung kan ya. Iya jauh. I wish gue itu sekolah finance. Sama lagi. Karena gini, karena gue ngeliat ya, maksudnya lu jadi businessman sampai one day lu mau jadi investor. Perjalanan bisnis ke investor itu pasti ngitung. Pasti. Ya kan. Sementara investment jadi investor, selain invest ke bisnis, lu juga invest ke capital market, ke trading, apapun.
kemampuan finance lagi yang bisa ngelihat. Intinya kan principal finance itu bukan degree-nya, bukan lu mau kerja selalu harus di banking, tapi mindset lu ngitung lebih tajam daripada orang lain yang nggak punya background finance. Betul. Nah, kenapa gue ngerasa kalau mau bangun industri kayak di industri kreatif perlu ada orang-orang yang lebih banyak tertanam di finance, karena lebih jago ngitung gitu, lebih jago kayak bilang bahwa ini opportunity kalah bagus, yang ini lebih bagus, yang ini nggak scalable, carilah cara yang lebih scalable. Selalu di counter untuk membuat bisnis model lu itu jadi yang paling paling financially sound. Iya benar-benar sound di situ. Wow. Dan makanya kenapa menurut gue juga kemampuan mathematics itu biasanya kayak dianggap aduh apa, tapi sekarang kayak gue punya anak apa semua, mau lu suka art, mau lu punya talenta, tapi mathematics tolong, ini lumayan sangat-sangat basic, pentingnya hidup itu menghitung. Iya. Berarti kalau teman-teman di sini yang mau cari business school, pastikan business school kalian ada ilmu-ilmu ini ya. Iya. Gue dalamin lagi sedikit, kita kaitkan sama industri kreatif yang kita bahas dari tadi. Creative and commerce, idea fast gitu ya. Kalau boleh kasih saran nih ke teman-teman di dunia kreatif dengan perjalanan 20 tahun gitu ya, dan lebih, apa yang pengen disampaikan yang ngerasa urgent banget sekarang yang masih jadi problem yang perlu di-solve? Buat generasi yang sekarang umur 20-an dah. Umur 20-an ya. Kalau gue sering banget dan keep konsisten untuk ngasih advice itu selagi 20s gitu ya. Explore lah sebanyak mungkin. Apalagi in this era, orang itu kan udah biasa ya sekarang kayak sebagai pegawai juga jadi entrepreneur, jadi trader. Dulu gue kayak ngerasa sebagai orang yang kayak dianggap nggak fokus karena kok bidangnya beda-beda gitu kan. Meskipun gue punya core operation, tapi ada aja bidang-bidang yang gue masukin gitu. It's like exploration, dan gue menemukan banyak perspektif karena kerjasama banyak orang dan semuanya. Jadi sama kenapa advice itu untuk mengeksplor diri semasif mungkin, tergabung dalam banyak. Ibaratnya menurut gue umur 20-an itu masih banyak lo itu bisa melakukan komitmen sama di industri bisnis gitu. Kalau lu nanti udah 30s, udah punya keluarga, pasti waktu ataupun energi lu untuk berkolaborasi, komit dengan banyak hal udah nggak bisa lagi gitu. Karena pasti ada core-nya which is family gitu. Nah, selagi lu masih 20s, mengeksplor diri itu akhirnya mengkomitkan diri ikut di komunitas A, ikut di bisnis B, ikut di investment A, B, C. Jadi horizon lu itu luas banget gitu. Justru kayak dipakai dengan banyak sekali pengalaman. Karena pengalaman di era sekarang, kalau gue jadi anak mudanya di umur 20 sekarang, gue komit sama banyak hal pastinya. Pasti ada field yang lu passionate about. Betul. Gitu ya. Karena semua lu mau jadi entrepreneur, mau ngerasain gagalnya kalau bisa sebelum 30s deh. Kalau lu trading pernah kalah, baiknya sebelum 30s deh. Sebelum semua kata-kata gak boleh kalah itu terjadi di umur 30-an. Ketika lu punya family, ketika risk appetite lu itu makin, istilahnya lu mesti menjaga resiko dalam decision lu. Itu lu gak bisa terlalu banyak komit di umur 30-an ke atas. Especially intinya bukan 30 lah. Ketika lu married gitu. Ketika musim lu married, hidup itu garis baru membuat lu tidak bisa eksploratif sebelum married. Nah, 20s kan banyak yang belum married lah nih. The 20s apalagi sebelum 25, wah pas kuliah pun bikin bisnis, jadi content creator, jadi trader. Karena horizon itu membuat perbedaan. Trading itu bukan masalah menang kalahnya, tapi memanage mentality dalam trading, mengambil keputusan, itu kan semua decision making, itu wisdom ada di sana semua, melihat, menganalisa, dengar kata orang, emosi dalam waktu lu harus ikut atau enggak, dalam business partnership, apalagi business partnership di umur 20s, dealing sama orang-orang yang belum matang sama kayak mereka juga belum matang, itu belajar dari situ, pada waktu 30s you're mastering with it gitu. Kemampuan lu gagal itu sebenarnya juga menghadapi kegagalan itu di umur 20s itu bahan bakar yang luar biasa pentingnya waktu lu 30s gagal. Karena kalau gak pernah gagal di 20s, gak pernah nyoba kesempatan jadi entrepreneur di umur 20s, terus umur 40s tiba-tiba lu dapat opportunity, lu ngambil sebagai entrepreneur, lu udah punya 2 anak, lu ada tanggungan besar, terus lu masuk ke jadi entrepreneurship, terus gagal, lu gak tahu gitu navigate. Kalau gagal itu gimana ya? Itu berat banget di sana. Iya. Jadi kalau gue bisa simpulkan di umur 20-an, cobalah sebanyak-banyaknya supaya lo bisa bilang gue udah pernah ini, pernah itu jauh lebih bagus. Walaupun mungkin mencoba itu gak bersih selalu sukses.
Tapi mencoba itu pasti akan jadi ilmu. Iya. Ya nggak sih? Iya. Gua nganggapnya itu kayak A/B testing gitu. Di umur 20 itu A/B testing karena A/B testing. kalau lu nggak pernah A/B testing, lu nggak pernah tahu kan. Kalau I wish misalnya gitu umur 38 gitu, I wish dulu pernah nyoba entrepreneur, sekarang udah nggak berani nih. Karena bener kalau lu jadi profesional gitu, bayangin lu tuh punya gaji yang pasti naik tambah tinggi. Gue tuh ngerasain gitu. Ketika sampai satu titik lu udah 38 gitu ya, lu punya gaji cukup tinggi, udah mau 40 gitu. Terus lu mesti jadi entrepreneur yang resiko, yang mungkin gajinya nggak boleh segede itu tuh nggak gampang sebenarnya pengambilan keputusan itu. Betul. Banyak yang akhirnya nggak berani dan sebagainya. Nah, 20s lu tuh punya modal banyak untuk berani, lu boleh gagal, lu boleh mencoba segala hal, lu boleh pontang-panting mental lu dibangun di situ. Sehingga pada waktu 30s 40s lu udah punya segudang 10 tahun ini yang lu pernah lakuin. Value lu naik gitu. Mau dia ditarik orang, mau dijadiin profesional, mau diajak orang bisnis, lu udah pernah been there dan that, kata-kata itu muncul gitu. Itu powerful banget sih kata-kata been there dan that itu harus jadiin kaos sih. Dan sebenarnya teman-teman gue nambahin ya, ini ada researchnya. Gue nggak tahu udah pernah baca buku Range belum? Belum ya. Gak apa-apa, gue share aja insight cepatnya. Jadi Range ini yang nulis namanya David Epstein. Pitchnya dia adalah kebanyakan kita itu ngerasa hidup tuh harus linear. Karena kita ngeliat orang yang karirnya linear tuh kayak keren banget. Misalkan Tiger Woods, dari umur 3 udah main golf. Umur belasan udah ikut kompetisi, udah juara di ini. Lu kayaknya wah, orang terkeren tuh orang yang kayak gitu. Padahal ketika gue cek ke audiens gue juga ya, 60-70% itu orang-orang yang salah jurusan. Kuliahnya apa, kerjanya apa. Ya kan mungkin kayak kita yang jadi explore banyak gitu. Nah, dia menemukan dari research dia segitu banyak, orang-orang yang akhirnya explore dulu, itu di akhir karirnya itu lebih meleset daripada orang yang linear. Bukan berarti yang linear gak bisa keren ya. Tapi ternyata jalur explore ini bisa juga. Dia menyebut, kalau tadi kan A/B testing, dia menyebutnya namanya sampling. Gitu. Jadi dia ambil contoh kalau sama-sama atlet ya. Tiger Woods kan linear. Roger Federer ternyata sebelum dia mutusin tenis, muter dulu. Basket lah, badminton lah, bola lah. Dia ulik, baru kayak kayak tenis nih. Ya, the rest we know gitu. Terus juga mungkin kalau teman-teman mau nyari datanya lagi, ada researchnya yang menemukan bahwa orang-orang yang akhirnya memenangkan Nobel itu biasanya orang-orang yang juga jago di sisi art. Kayak Albert Einstein misalnya, dia itu menemukan ide untuk teori relativitasnya karena sambil dia main biola. Lagi main musik ya. Lagi main musik gitu. Jadi ternyata ada koneksi antara orang-orang yang lebar, horizon bahasa lu tadi, sama di dalam karirnya tuh di belakang tuh akhirnya efek compoundingnya lebih gede gitu. Ya gue cuma pengen nambahin itu sih, karena menurut gue that's super powerful. Tapi pastinya menurut gue juga pasti ada some of the talent yang memang mungkin punya jalurnya gitu ya, kayak atlet atau apa. Kalau memang sudah tahu talentnya super excellent gitu ya. Sikat. Ya it's okay, sikat gitu. Buat kita kan eksplorasi ini karena mencari terus gitu kan bidang, apalagi ya babat alas bahasa orang Jawa gitu ya. Di industri kreatif ini kan baru gitu. Jadi nyoba supaya sampai ketemu formulanya kan sebenarnya. Definitely. We trying untuk kayak nge-crack the industry sebenarnya. Bener banget. Ya, ya mungkin 70% orang yang quote-unquote salah jurusan itu adalah ya kita yang kayak di tengah-tengah gitu loh. Iya, benar. Yang gak super excellent di satu hal, tapi juga gak super jelek di satu hal gitu. Sehingga mau gak mau ya kita harus doing more exploration gitu. I think to close this conversation adalah kalau bicara soal explore, sekarang buat teman-teman ada opportunity apa yang boleh Ben ceritain yang lo ngeliat kayaknya in the next 3 to 5 years, this is very good area untuk explore. Yang gue lagi gue research, bener-bener lagi gue research ini dalam beberapa bulan ke depan mungkin gue akan mencoba melaunching sebuah tesis baru di industri kreatif ya. Ini specifically masih di industri kreatif, adalah sebenarnya industri IP gitu ya. Cuman IP itu kan banyak yang masih melihat IP itu dalam sektor film, animasi, atau playbooknya dulu misalnya kayak karena ada IP kayak Nickelodeon, Disney itu IP gitu ya. Jadi banyak sekali filmmaker pada waktu bikin film dia udah bilang bahwa ini IP gitu. Padahal IP kan sebenarnya is a trademark of brand dari sebuah konten yang bisa direplikasi menjadi sebuah industri menurut gua gitu ya. Terlepas
intellectual property bener dia tuh the one and only ini adalah sebuah cerita gitu yang diciptain sama penulisnya atau book authornya kayak gitu. Nah, ketika itu menjadi sebuah IP, contoh paling gue sering pakai itu misalnya kayak Harry Potter gitu ya. Dari buku menjadi film, dari film menjadi IP licensing. Bisa jadi theme park, bisa jadi apapun barang lu tempelin Harry Potter. Dia bisa IP-nya bisa ter-license, bisa ter-exploit dengan baik ekonominya. Nah, itulah yang gue ngelihat sekarang itu sebenarnya kajian dari sisi retail dan kreatif IP ini harus bisa ditemuin. Karena gini, sekarang kita ngomongin bahwa Indonesia ini masih blue ocean banget dalam sisi IP. Dan IP is not a game of kayak 1-2 tahun terus jadi. Ini kita ngomong dari IP-nya One Piece, dari IP-nya Disney, dari IP-nya siapapun itu ngomongnya itu puluhan tahun. Mereka membangun IP ini konsisten. Sekarang kita ngelihatnya, oh gede banget ya One Piece, oh gede banget Harry Potter. Tapi lu lihat dari perjalanan buku pertama, dari komik pertamanya mereka, dari community pembaca komik atau bukunya, sampai akhirnya jadi film. Film mendongkrak IP-nya naik. Dari film menuju theme park itu berapa tahun, cukup waktu. Sampai akhirnya apapun lu menemukan Harry Potter di mana-mana gitu. Nah, jadi the game of IP di Indonesia ini kayaknya masih belum benar-benar ada yang nge-crack. Sekarang unfortunately menurut gua film no longer just the one and only platform untuk menghasilkan IP di dunia. Kalau dulu mata orang itu lebih limited terhadap konten. Nggak banyak sosial medianya, orang masih nonton film di bioskop. Jumlah penonton bioskopnya masih masif zaman itu. Dan pilihannya juga lebih dikit gitu ya, nggak ada OTT, nggak ada semua. Jadi ketika dulu zamannya Jurassic Park keluar, itu kayak satu dunia demam. Sekarang kalau ngomongin demamnya Labubu sama demamnya Stranger Things sama Pokemon, itu kayak kebagi-bagi gitu. Karena mediumnya banyak sekali dan niche-nya itu ada banyak sekali gitu. Nah, even Pokemon tadi dibilang, itu dari perjalanan tahun berapa dari kita kecil dari gitu game, ya kan? Dari game, dari kartu, dari gitu macam-macam. Jadi yang sering kali gue sekarang ngomong itu retail IP and China, ini tuh dua yang harus dipelajarin sama Indonesia these days. Karena China menemukan formula bangun IP nggak perlu lagi selama bertahun-tahun melalui platform buku, komik, film, series. Dulu kan Nickelodeon series, Disney film, terus apa tadi One Piece dari komik, terus buku misalnya dari Harry Potter dari buku gitu ya. Dulu kan playbooknya pakai platform yang membawa mereka menjadi IP gitu kan. Nah sekarang kita ngomongin Popmart, bukunya mana? Nggak ada. Film, series nggak ada. Kok bisa jadi sejuta umat satu dunia pakai Labubu mencari Labubu gitu kan? So it's a mix of IP yang ditarik dari seorang seniman namanya Kasilung, jalan bertahun-tahun loh, bukan dia tuh udah 10 tahun umurnya. Kita baru kenal Labubu mungkin 2 tahun, 2-3 tahun. Gara-gara Lisa ya? Gara-gara Lisa, dia nungguin 7 tahun dan berapa lama terus tiba-tiba Popmart ngeluarin ada opportunity-nya Lisa, terus tokonya ada di mana-mana. So it shows bahwa IP itu cara membangunnya, sekarang ada era baru untuk membangun IP itu nggak lagi pakai format lama. Jadi kompetisinya bisa bukan di riset, tapi meskipun yang base-nya buku, ada fandomnya semua itu masih kuat. Masih works. Ya, tapi membangun opportunity baru bisa lewat platform-platform baru. Wow. Nah itu yang menurut gua belum banyak di Indonesia. Kita belum lihat mainan dari Indonesia yang banyak, yang masif, tokonya banyak di mana-mana. So itulah menurut gua that's going to be tren yang, karena China tuh deket ya, maksudnya China sama Indonesia itu sedekat itu gitu. Kalau dia bisa membangun IP, nggak perlu di US gede, nggak perlu satu dunia tahu, tapi Labubu akhirnya menembus dunia gitu kan. Makanya kalau Indonesia dengan populasi hampir 300 juta, kita harus bikin sendiri sih gitu. Harus revamp model-model baru. Ya of course kalau ada Bobo, ada Komo, ada siapa namanya, Unyil, semua mau di-revamp boleh. Tapi brand new IP, wah ini blue ocean, masih banyak, masih belum kelihatan di toko-toko. IP-nya kita itu belum kelihatan gitu. Itulah yang kita harus masukin. Wow, gua akan tutup di situ teman-teman. Mungkin akan jadi new episode karena kalau gua tahu kalau ngebahas IP mungkin kita bisa nambah 1 jam lagi ya, tapi gua appreciate banget selama sejam terakhir udah banyak banget daging yang kita dapat ya, sampai Ben bercerita pengalaman real apa adanya. Menurut gue itu yang paling mahal, karena sebagai pengusaha untuk bisa dapat cerita yang pengalaman dan insight yang benar-benar real case tuh jarang banget. So thank you for sharing that.
Kalau teman-teman dapat sesuatu dari episode ini, please share it. Karena dunia kreatif Indonesia masih terus perlu berkembang. Mungkin dari dengerin episode ini orang jadi spark sesuatu yang baru. Semoga Ya kan? Semoga bisa terus muncul pengusaha-pengusaha baru yang akhirnya bisa ngembangin kreatif industrinya Indonesia. Mungkin juga ada yang bisa jadi calon partnernya band lagi one day. Bisa datang dan pitch ke band sekarang ya. A lot of things can happen dari podcast ini, but I just want to truly appreciate your time and your insight sih. Yeah. Thank you, B. Thank you. Amin. Thank you.